Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita kali ini akan membahas tentang protokol dan model dari modul 3 kita. Semoga semua dapat memahami apa yang kita pelajari. Oke, kali ini materinya adalah protokol dan model. Kenapa disebut protokol dan model? Ketika kita bicara di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada aturan yang harus kita ikuti, ada cara yang harus kita ikuti. Begitu juga di dalam jaringan komputer. Ketika kita berkomunikasi, minimal harus ada siapa yang nanti yang akan kita ajak ngomong, kemudian media yang akan kita gunakan untuk ngomong, untuk ngobrol. Ya, itu yang terjadi. Jadi bagaimana kita berkomunikasi itu yang akan dilakukan. Nah, di dalam komunikasi ada protokol yang nanti akan menjadi jembatan satu data dengan data yang lainnya itu saling terhubung. Bisa dikirim antara satu titik dengan titik dan lainnya. Nah, ketika protokol ini digunakan, maka seluruh komunikasi itu dibangun menggunakan sebuah protokol. Kemudian protokol itu memiliki aturan-aturan yang harus diikuti agar data yang kita punya itu bisa sampai ke tujuan. Kemudian setiap aturan yang ada itu tergantung dari protokol yang kita gunakan. Nah, cara itu yang selalu digunakan di dalam komunikasi dalam jaringan komputer. Ya. Nah, ketika protokol digunakan, setiap kegiatan harus memenuhi. Pertama, siapa yang ngirim, siapa yang nerima. Jadi identifikasi awal. Yang kedua, bahasa yang kita gunakan itu menggunakan apa. Yang ketiga, kecepatan pada saat kita ngirim harus benar. Yang keempat adalah konfirmasi atau pemberitahuan apakah paket sudah nyampe atau belum, atau biasa disebut dengan acknowledge. Ya, itu ya. Jadi aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, ketika protokol digunakan juga, di network protokol itu sendiri harus ada beberapa requirement yang harus kita ikuti. Pertama, ada yang disebut dengan message encoding. Bagaimana nanti format si datanya itu akan dikirim. Sebelum dikirim, ada informasi yang nanti akan dipecah menjadi data-data baru. Kemudian akan dikirim sebelumnya. Nah, sebelum data tadi dipecah, maka ada proses perubahan data. Datanya nanti berubah dari teks nanti ke informasi data, misalkan kode data dan sebagainya. Jadi informasi-informasi seperti itu, ada perubahan data yang terjadi, itu yang disebut dengan encoding. Kemudian ketika proses itu diterima, ada proses yang disebut namanya decoding. Kalau encoding tadi ketika kita mengirim, kemudian ketika kita menerima disebut dengan decoding. Kalau encoding tadi merubah dari data ke informasi yang kita butuhkan. Misalkan protokol A pakai misalkan protokolnya nanti dienkapsulasi menggunakan TCP, maka nanti ada perubahan informasinya. Itu encoding. Kemudian di decoding nanti melepas datanya sesuai dengan protokol yang kita gunakan. Itu ya, ketika menerima dan mengirim data. Encoding menerima, decoding mengirim data. Kemudian aturan yang kedua harus memiliki format dan proses enkapsulasi. Format ini sama kayak kita ngirim surat. Formatnya adalah di sana harus ada perangko, kemudian harus ada alamat pengirim, dan ada alamat penerima, kemudian ada siapa yang mau dikirim. Dalam hal ini adalah isinya. Di sini informasinya adalah setiap data yang kita punya itu akan mendapatkan bentuk tertentu. Nah, begitu juga dalam mengirimkan sebuah data dalam jaringan komputer. Ketika kita mengirim harus ada format. Contoh di sini adalah format pengiriman data di layer nomor 3. Di situ ada source IP dan destination IP. Jadi di sini ada source IP dan destination IP. Nah, kemudian
Di sini ada format lagi, ada version, traffic, flow label, kemudian ada payload length. Ini semuanya terdapat di layer nomor 3. Itu format. Nah, kemudian ada proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi ini menambahkan contoh tadi di layer nomor 4, saya sebut tadi TCP ya. TCP itu ada di layer nomor 4. Nah, di layer nomor 4 ini kita enkapsulasikan, kita tambahkan data berupa TCP atau UDP nanti sesuai dengan kebutuhan protokol yang kita gunakan. Ya. Nah, kemudian besarnya pesan atau message size. Karena ketika kita mengirim data tidak bisa kita mengirimkan data secara besar. Karena ketika kita ngirim nanti datanya akan dikonversi menjadi bit. Nah, bit itu ada maksimal pengiriman. Jadi setiap data yang dikirim akan dipecah menjadi data-data kecil tapi dalam satu kelompok data yang sama. Kemudian message timing. Message timing ini bagaimana nanti menentukan kapan data dikirim dan diterima. Di dalamnya ada flow control, ada response time out, ada access method. Flow control ini sendiri nanti digunakan untuk bagaimana proses transmisi. Response time out itu nanti berapa lama dia menunggu. Kemudian akses metodenya itu bagaimana dia nanti mengakses datanya kalau ada kegagalan dan sebagainya. Kemudian cara pengirimannya, message delivery option, ada unicast, multicast, sama broadcast. Unicast itu mengirim data dari satu tempat ke satu tempat. Kemudian multicast itu dari satu tempat ke banyak tempat tapi dalam satu grup. Contoh, saya mengirim data ke kelas sistem informasi SI4B misalkan ya. Saya kirimkan ke SI4B, maka itu disebut multicast. Sedangkan kalau broadcast saya satu ke banyak, misalkan saya kirimkan data ke jurusan sistem informasi. Tapi sistem informasinya ada SI4B, ada 2B, 2A, 2C, misalkan 4A, 4B, 4C, 6A, 6B, dan seterusnya. Itu broadcast. Di dalamnya banyak. Jadi gambarnya seperti ini adalah unicast, ini adalah multicast, yang ini adalah broadcast. Nah, kemudian di dalam pengiriman contohnya ilustrasi seperti ini ya, unicast, multicast, sama broadcast. Saya lanjutkan ke protokol. Nah, di dalam protokol, ketika kita komunikasi, si protokol itu dibuat di mana sih? Pertama, dia bisa diletakkan di dalam software, bisa diletakkan di dalam hardware, atau kedua-duanya. Kalau protokol kita pakai, dia punya fungsi, dia punya format, dia punya aturan-aturan yang nanti harus kita ikuti. Ya. Nah, ini contoh protokol ketika kita gunakan fungsinya adalah addressing misalkan. Ketika addressing tujuannya adalah dia mengidentifikasi siapa yang mengirim dan menerima. Kemudian yang kedua adalah reliability, dia provide guarantee delivery. Jadi memastikan bahwa paket yang kita kirim itu nyampe ke tujuan. Kemudian ada flow control, ensure data flow at the efficient rate. Jadi ketika kita ngirim nanti kecepatannya berapa, nanti efisiensinya seperti apa. Terus ada error detection, ada sequencing, application interface. Nah, ini contoh protokolnya. Misalkan ada protokol HTTP. HTTP itu berfungsi untuk web server berkomunikasi. Ada TCP komunikasi. Kemudian ada garansi pengiriman dan seterusnya. Ada IP, ada Ethernet. Itu beberapa protokol yang nanti bisa berjalan tapi di layernya masing-masing, dalam satu kegiatan tapi dalam layernya masing-masing. Kemudian ada yang disebut dengan protokol suite. Protokol suite ini adalah di mana network protokol yang nanti digunakan untuk setiap perangkat berkomunikasi. Ya, jadi ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Di dalam protokol ini terbagi menjadi 3 lapisan utama sebenarnya. Ada lapisan paling bawah disebut physical layer, lapisan kedua disebut rules layer, lapisan ketiga disebut content layer. Nah, yang menjadi layer paling atas adalah content layer, karena di sana
setiap data yang kita terima dan kita kirim dilakukan. Sedangkan rules layer dia akan digunakan untuk mendedikasikan informasi tadi, kapan dikirim, kapan diterima, dan sebagainya. Nah, ini contoh protokol suite yang berjalan dari setiap lapisan. Ini dicontohkan, ada AppleTalk, ada ISO, ada TCP/IP, ada Novel Network. Kalau sekarang yang banyak digunakan adalah TCP/IP dan ISO. Karena untuk AppleTalk dan Novel Network itu sudah jarang digunakan, karena ketika kita gunakan kita harus menggunakan perangkat tambahan, sehingga perangkat-perangkat yang membangun cara komunikasinya sendiri agak mengurangi, atau supaya tidak lagi kita menggunakan perangkat tambahan, maka dia menggunakan protokol yang sama dengan protokol perangkat lainnya. Ya, contoh misalkan saya pakai TCP/IP, di layer aplikasi dia ada protokol HTTP, DNS, DHCP, FTP yang nanti berjalan. Di dalam transport layernya ada TCP atau UDP. Kemudian di dalam internet IP versi 4. IP versi 4.6. Jadi di sini komunikasinya dia menggunakan protokol-protokol yang jalan di dalam setiap layer, tapi tidak semua protokol berjalan secara bersamaan, dia berbeda cara komunikasinya, itu ya. Jadi contoh misalkan ini kita ngakses www.google.com, maka di layer aplikasi protokol yang jalan adalah HTTP. Kemudian di layer nomor 3 itu transport layer, kalau TCP/IP transport layer namanya transmission control protocol, protokolnya. Kemudian di layer 2 nya ada internet protokol, di nomor 1-nya ada layer Ethernet, ya, bukan layer ya, protokol Ethernet. Jadi di situ ada 4 layer kalau TCP/IP sebagai contoh kalau kita akses google.com. Ini contoh protokol yang jalan dari setiap lapisan kalau di TCP/IP. Nah, ini cara komunikasinya. Misalkan saya kirim www.google.com. Jadi ketika saya kirim nanti ada proses enkapsulasi, ada perubahan data dari layer paling atas data, kemudian di enkapsulasi jadi TCP, kemudian di enkapsulasi jadi IP ditambahkan, kemudian yang terakhir adalah Ethernet. Ketika ditambahkan, perubahan datanya disebut, yang pertama adalah data, yang kedua ketika ditambahkan TCP disebut segmen, ketika nambah ke IP disebut paket, ketika ditambahkan frame disebut ketika ditambahkan Ethernet disebut frame. Jadi data, segmen, paket, frame, dan terakhir dikirim dalam bentuk bit. Nah, ketika diterima dia dibalik, tidak dari atas ke bawah seperti tadi, bacanya dari bawah ke atas. Dan bedanya kalau tadi ditambahkan, kalau diterima dia dikurangi. Misal masuk ke layer ini, frame-nya diambil, nanti frame-nya hilang. Masuk ke layer ini, IP-nya diambil, nanti IP-nya hilang. Bukan diambil dalam artian apa, dia dibaca apakah benar datanya data yang dia miliki atau bukan. Kemudian di layer ini TCP-nya diambil sampai ke user data, baru nampil nanti google.com dan sebagainya. Itu yang nanti digunakan di dalam cara komunikasi. Sampai sini ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum. Nanti kita lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.